Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Putri dengan NIM 2112063. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang Human Resource Management. Dalam Human Resource Management terdapat 5 keywords, diantaranya manajemen sumber daya manusia strategis. Kedua, matriks dan analisis sumber daya manusia. Ketiga, kinerja organisasi. Keempat, manajemen bakat. Dan yang kelima, ada keterlibatan karyawan. Berikutnya ada pengertian dari 5 kata kunci tersebut. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis atau sering disebut dengan MSDM adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada peran SDM dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Yang kedua ada matriks dan analisis SDM. Matriks dan analisis sumber daya manusia adalah pendekatan untuk mengukur dan menganalisis kinerja serta efektivitas manajemen sumber daya manusia SDM dalam organisasi. Yang ketiga itu ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus agar tercapai secara efektivitas. Yang keempat ada manajemen bakat. Manajemen bakat adalah pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada identifikasi, pengembangan, retensi, dan pemanfaatan bakat atau talenta karyawan dalam organisasi. Yang kelima, keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan mengacu pada tingkat keterikatan motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaan organisasi dan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada introduction. Manajemen sumber daya manusia atau yang disebut dengan HRM berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang dipekerjakan, dikelola, dan dikembangkan dalam organisasi. Konsep MSDM bermula pada tahun 1980-an dalam bentuk filosofi tentang bagaimana manusia harus dikelola. Menurut Bosel tahun 2013 menjelaskan bahwa sumber daya manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, jaringan, energi manusia, dan yang mendasarinya, kesehatan fisik dan emosional, kemampuan intelektual, kepribadian, dan motivasi mereka. SDM disampaikan melalui arsitektur sistem dan struktur SDM, fungsi SDM, dan yang terpenting manajer lini. Selanjutnya ada fitur sistem sumber daya manusia. Becker dan Husserl tahun 1998 mengamati bahwa sistem sumber daya manusia adalah kendaraan pertama dan terpenting untuk mengimplementasikan strategi perusahaan. Kemudian, Becker dan Husserl tahun 2006 mereka berpendapat bahwa sistem sumber daya manusia merupakan aset utama sumber daya manusia. Selanjutnya ada arsitektur SDM. Arsitektur SDM merupakan representasi komprehensif dari semua yang terlibat dalam sumber daya manusia, bukan sekedar struktur fungsi sumber daya manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Becker, Husserl, dan Ulrich tahun 2001. Kami menggunakan istilah arsitektur SDM untuk menggambarkan secara luas kontinum dari para profesional SDM dalam fungsi SDM hingga sistem kebijakan dan praktik terkait SDM melalui kompetensi, motivasi, dan perilaku terkait dari karyawan perusahaan. Di sampingnya terdapat golden picture dari arsitektur sumber daya manusia. Yang pertama itu ada HR strategi. Fokus utamanya adalah pada bagaimana strategi SDM disusun untuk mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan organisasi. Ini termasuk identifikasi kebutuhan bakat, perencanaan sukses, pengembangan kepemimpinan, dan pengelolaan kinerja yang strategis. Yang kedua ada HR system. Dari arsitektur SDM, perspektif HR system menyangkut desain dan implementasi sistem informasi SDM, serta proses-proses terkait seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Yang ketiga ada HR service. Dari perspektif HR service, arsitektur SDM melibatkan penyediaan layanan yang efisien, responsif, dan terfokus pada kebutuhan karyawan. Ini termasuk layanan-layanan seperti manajemen kinerja, manajemen talenta, dukungan untuk keseimbangan kerja hidup, manajemen konflik, dan dukungan pengembangan karir.
Komponen sistem SDM itu ada dua. Yang pertama ada aktivitas transformasi, dan yang kedua ada aktivitas transaksional. Aktivitas transformasi itu seperti pengembangan organisasi serta perumusan dan implementasi strategi SDM. Sedangkan aktivitas transaksional mencakup bidang utama pemberian layanan SDM, sumber daya, pembelajaran dan pengembangan, penghargaan, hubungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Kemudian di sini ada golden picture. Di sini ada golden picture dari Human Resource Management System. Yang pertama itu ada training and development, kedua ada performance and reward, ketiga ada talent management, yang keempat ada success and career planning, dan yang kelima ada labor relations, keenam ada HR planning, ketujuh ada recruitment, selection and introduction, dan yang terakhir ada personal administration. Dampak HRM pada kinerja organisasi. Pesan dari pandangan berbasis sumber daya adalah bahwa MSDM memberikan nilai tambah dan membantu mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui pengembangan strategi sumber daya manusia organisasi. Menurut GWIS tahun 1997 berpendapat bahwa ciri khas MSDM adalah asumsinya bahwa peningkatan kerja dicapai melalui orang-orang dalam organisasi. Oleh karena itu, jika kebijakan dan praktik SDM yang tepat diterapkan, maka dapat diasumsikan bahwa HRM akan berdampak pada kinerja perusahaan. Kemudian di sini juga ada golden picture, di mana HRM ini meliputi employee strategi, employee recruitment, training, reward, dan success. Dan di yang terakhir terdapat studi kasus pada Bank BRI. Industri perbankan sangat memerlukan pengembangan SDM supaya pelayanan bank dapat melampaui harapan nasabah. SDM dapat menguasai perkembangan teknologi di industri perbankan dan mampu bersaing dengan SDM dari perusahaan pesaing. Begitu juga dilakukan oleh Bank BRI. Pengembangan SDM Bank BRI merupakan salah satu dari investasi yang dapat meningkatkan produktivitas di masa depan karena karyawan dapat meningkatkan kualitas dari produktivitasnya, sehingga dapat memenangkan kompetisi di dalam perbankan. Upaya manajemen perusahaan dalam mengembangkan SDM salah satunya adalah dengan menyelenggarakan program pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal atau diselenggarakan di pusat pendidikan yang dimiliki perusahaan itu sendiri atau corporate university. Sedangkan manajemen Bank BRI untuk pengembangan SDM dilakukan di pusat pendidikan yang dimiliki Bank BRI, yaitu BRI Corporate University. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.